Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eriko Muhammad akan mempresentasikan materi konsep baik dan buruk dalam Islam yang disusun oleh Eriko Muhammad, Evani Nunabila, dan Lia Indah Cahyani. Pertama, pengertian baik dan buruk menurut beberapa ahli. Menurut Ali bin Abi Thalib, kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari sesuatu yang halal, dan memberikan kelonggaran kepada keluarga. Menurut Ibnu Maskawai, kebaikan adalah yang dihasilkan oleh manusia melalui kehendaknya yang tinggi. Keburukan adalah sesuatu yang diperlambat demi mencapai kebaikan. Lalu menurut Muhammad Abduh, kebaikan adalah apa yang lebih kekal faedahnya sekalipun menimbulkan rasa sakit dalam melakukannya. Menurut Toshihiko Izutsu, dalam Al-Quran tidak ada sistem konsep baik buruk abstrak yang dikembangkan sepenuhnya. Kata baik dan buruk dalam Al-Quran mengindikasikan kata evaluatif daripada deskriptif. Lalu menurut Louis Makluf, baik adalah menggapai kesempurnaan sesuatu, buruk adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang tercela atau dosa. Lalu submateri kedua yaitu ukuran baik dan buruk menurut beberapa aliran. Pertama, aliran naturalisme. Naturalisme adalah aliran filsafat yang menerima natura sebagai keseluruhan realitas. Arti yang paling umum untuk naturalisme adalah sesuatu yang nyata. Natural lawan kata dari supranatural. Menurut aliran ini, ukuran baik dan buruk adalah apakah sesuatu sesuai dengan fitrah manusia atau tidak. Yang kedua, aliran hedonisme. Hedonis berasal dari kata Yunani yaitu hedon, yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Hedonisme dicetuskan oleh Aristippus. Contoh pemikiran hedonisme, setiap perbuatan dikatakan susila apabila perbuatan itu mengandung kelezatan atau kenikmatan. Kelezatan dan kenikmatan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan baik dan buruknya perbuatan. Ketiga, aliran eudaimonisme. Eudaimonisme berasal dari bahasa Yunani kuno eudaimonia, yang berarti bahagia. Aliran ini ditemukan oleh Aristoteles di bukunya yang berjudul Nikomedian Etik, mengemukakan bahwa dalam setiap kegiatan, manusia selalu mengejar tujuan, dan tujuan tertinggi atau terakhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Dalam aliran ini, baik dan buruk dinilai dari apakah sesuatu tersebut membuat bahagia seseorang atau tidak. Aliran keempat adalah aliran pragmatisme. Pragmatisme merupakan gerakan filsafat Amerika yang sangat kritis terhadap aliran materialisme, idealisme, dan realisme, dan rasionalisme. Bagi pragmatisme, filsafat lebih mempunyai nilai manfaat bagi hidup manusia kalau dapat menemukan apa yang berguna secara praktis. Aliran kelima adalah aliran vitalisme. Tokoh aliran vitalisme adalah Friedrich Nietzsche yang filsafatnya menonjolkan eksistensi manusia baru sebagai Übermensch atau manusia sempurna yang berkemauan keras menempuh hidup baru. Filsafatnya bersifat ateistik atau tidak percaya kepada Tuhan. Contoh pemikirannya, ukuran baik dan buruk adalah daya kekuatan hidup manusia. Manusia dikatakan baik apabila memiliki daya kekuatan hidup yang kuat sehingga memaksa manusia yang lemah untuk mengikutinya. Keburukan adalah apabila manusia tidak memiliki daya kemampuan kuat untuk yang memaksa manusia untuk mengikuti pola kehidupan orang lain. Aliran keenam adalah aliran idealisme. Aliran ini didasarkan pada konsep ide yang dicetuskan oleh Plato. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita adalah kenyataan sebenarnya dan alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari dalam ide. Contoh pemikiran, wujud yang paling dalam dari kenyataan adalah kerohanian. Seseorang berbuat baik pada prinsipnya bukan karena dianjurkan orang lain, melainkan atas dasar kemauan sendiri atau rasa kewajiban. Sekalipun diancam dan dicela orang lain, perbuatan baik itu dilakukan karena adanya rasa kewajiban yang terdapat dalam nurani manusia. Faktor yang paling penting memengaruhi manusia adalah kemauan yang melahirkan tindakan yang konkret. Adapun pokoknya di sini adalah kemauan baik. Kemauan yang baik itu dihubungkan dengan suatu hal yang menyempurnakan, yaitu kewajiban. Aliran ketujuh adalah aliran eksistensialisme. Etika eksistensialisme berpandangan bahwa eksistensi di atas dunia selalu terkait pada keputusan-keputusan individu. Artinya jika individu tidak mengambil suatu keputusan, tidak ada yang terjadi. Ungkapan dari aliran ini adalah truth is subjectivity, atau kebenaran terletak pada pribadinya maka disebut baik
Dan sebaliknya, apabila keputusan itu tidak baik bagi pribadinya, itulah yang buruk. Aliran ke-8 adalah aliran utilitarisme. Utilitarisme dianggap menyamakan kebaikan moral dengan keuntungan atau manfaat. Aliran ini disebut sebagai etika sukses, yaitu etika yang menilai kebaikan orang lain dengan melihat apakah kebaikan orang mendapat hasil baik atau tidak. Aliran ke-9 adalah aliran deontologi. Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani deon yang memiliki arti kewajiban. Etika deontologi menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak baik. Perbuatan yang bermoral dapat tercapai karena perbuatan tersebut memenuhi kewajiban. Aliran yang ke-10 adalah aliran teologis. Aliran ini sangat sederhana, berpendapat bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan adalah ajaran Tuhan. Segala sesuatu yang diperintahkannya akan menjadi perbuatan baik, dan segala sesuatu yang dilarangnya adalah sesuatu yang buruk. Aliran ke-11 adalah aliran intuisionisme. Aliran intuisionisme berpendirian bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan naluri batiniah yang dapat membedakan sesuatu itu baik atau buruk dengan hanya selintas pandang. Aliran ke-12 adalah aliran evolusionisme. Pengikut aliran ini berpendapat bahwa segala perbuatan akhlak itu tumbuh dengan sederhana dan mulai naik dan meningkat sedikit demi sedikit, lalu berjalan menuju kepada cita-cita, di mana cita-cita ini ialah yang menjadi tujuan. Submateri berikutnya adalah konsep kebaikan dan keburukan dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata yang berbeda-beda untuk menyatakan kebaikan dan keburukan dengan menggunakan istilah al-hasanah al-sayyah, al-khair al-syar, al-ma'ruf al-munkar, al-maslahah al-mafsadah, dan al-bir al-fasyah, al-ism, al-rij, serta al-khabaits mengandung maksud dan tujuan secara spesifik walaupun tetap menunjukkan keselarasan dengan makna etimologisnya. Berikut konsep baik dan buruk dalam Islam. Konsep kebajikan yang mutlak, yaitu Islam telah mengarahkan akhlak al-karimah baik perorangan atau masyarakat pada setiap keadaan. Oleh karena itu wajib bagi pemeluknya melaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, konsep kebaikan yang menyeluruh, yaitu akhlak Islam menjamin kebaikan untuk seluruh umat manusia bahkan seluruh alam ini. Ketiga, konsep kemampuan. Akhlak Islam menjamin kebaikan yang mutlak dan sesuai pada kemampuan yang dimiliki manusia. Keempat, konsep kewajiban yang dipenuhi. Akhlak yang bersumber pada ajaran Islam wajib ditaati manusia. Yang terakhir, konsep kelestarian alam. Alam konsep ini Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dalam perlakuanmu terhadap binatang. Kendarailah dan beri makan dengan baik. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan, sifat baik dan buruk yang ada pada diri seseorang atau yang lebih dikenal dengan akhlak al-karimah dan akhlak al-matsmumah. Akhlak al-karimah ialah suatu sikap yang luhur, bermanfaat, menyenangkan dan disukai manusia. Sedangkan akhlak al-matsmumah ialah suatu sikap yang berlawanan dengan akhlak al-karimah. Dalam menentukan baik dan buruk, al-karimah atau al-asmudah, terdapat banyak ukuran yang mempengaruhi di antaranya aliran naturalisme, hedonisme, pragmatisme, dan lain-lain, di mana masing-masing aliran tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.